Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu an-najasatu wa kaifiyatu izalatiha. Bab ini membahas tentang an-najasah, yaitu najis ya, wa kaifiyatu izalatiha, dan cara menghilangkan najis. Makna najis itu adalah kullu mustaqdhir. Jadi segala sesuatu yang kotor itu kalau secara bahasa itu namanya najis. Tetapi wa syar'an, dalam syariat, dalam syaraknya, dalam terminologinya, mustaqdzirin yamna'u sihhatas sholati. Mustaqdzirun yamna'u sihhatas sholati. Jadi sesuatu yang kotor yang bisa menghalangi sahnya sholatnya. Kadami seperti darah, itu najis, wal bauli, dan kencingnya. Nah, an-najasatu min haitsu ainiha ala qismaini. Najis itu dilihat dari segi atau perspektif zatnya ya, dilihat dari perspektif wujud atau bendanya, itu ada dua macam. Yang pertama an-najasatul ainiyatu. Jadi yang pertama adalah najis ain ya, najis ain, an-najasah al-ainiyah. Apa itu najis ain? Hiya kullu najasatin laha jirmun musyahidun atau musyahadun. Yang dimaksud dengan najis ain itu adalah segala sesuatu yang najis yang bentuknya itu bisa dilihat mata. Jadi tidak abstrak ya, kelihatan bendanya. Aulaha sifatun zahiratun, atau yang punya karakter yang jelas, punya sifat-sifat yang kelihatan ya. Milaunin, baik warnanya, aurihin, atau aromanya. Jadi aroma dan warnanya itu kelihatan. Kalau itu seperti berak ya, mohon maaf, awil bauli atau kencing, awil dami atau darah, itu kan kelihatan, warnanya kelihatan, aromanya terasa, bentuknya ada. Nah, itu yang dimaksud dengan najis ain. Yang kedua, an-najasatul wan najasatul hukmiyatuh, najis hukmi. Kalau yang pertama najis aini ya, yang kedua adalah najis hukmi. Najis hukmi itu apa? Hiya kullu najasatin jaffat wa dhahaba atharuhu. Yaitu segala sesuatu yang najis tetapi sudah kering dan hilang bekasnya. Misalkan walam yabqa laha atharun min launin aw rihin, dan tidak ada bekasnya baik warnanya ataupun aromanya. Contohnya seperti apa? Wa dzalika mithlu baulin asaba thawban thumma jaffa. Seperti air kencing yang kemudian kena pakaian, kemudian kering, itu warnanya tidak kelihatan, aromanya juga tidak terasa. Tapi itu tetap najis. Najisnya namanya najis hukmi. Walam yadhar lahu athar, dan tidak ada bekasnya. Nah, itu namanya najis hukmi. Jadi najis itu ada dua. Kalau dilihat dari bentuknya, zatnya itu ada dua. Yang pertama adalah najis aini, najis yang kelihatan. Yang kedua adalah najis hukmi, najis yang tidak kelihatan. Nah, lanjutkan. Thumman najasatu ala thalathati aksamin. Kemudian kalau tadi itu najis dilihat dari segi zatnya itu ada dua. Nah, sekarang najis itu ada tiga macam, dilihat dari segi level najisnya. Nanti ada yang ringan, ada yang ada yang sedang, ada yang berat. An-najasatul mukhaffafatu, najis yang ringan ya. Hiya wahiyya baulus sobiyyi, adalah kencingnya anak laki-laki, kencingnya bayi laki-laki, alladzi lam ya'kul illa laban, yang dia belum makan kecuali air susu ibu ya, ASI ya. Jadi bayi kecil yang asupannya masih ASI saja, ASInya orang tuanya itu air susu orang tua aja. Walam yablu sinnuhu haulaini, dan usianya belum sampai 2 tahun, maka najisnya adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan ya. Jadi najis kencingnya bayi laki-laki, bukan perempuan ya, kencingnya bayi laki-laki yang belum sampai usianya 2 tahun dan belum makan selain ASI, air susu ibu itu. Wa dalilu kauniha mukhaffafatan, apa buktinya, kenapa dinamakan najis ringan? Annaha yakfi rishuha bil ma, karena rassuha atau bil ma ya, karena kencing ini cara mensucikannya cukup diperciki air saja. Jadi kalau misalkan
kita gendong bayi yang masih usia belum 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI air susu ibu itu, maka baju kita cukup percikin saja. Cukup dipercikan saja, itu sudah suci. Bihaitsu ya umur risyuh jami'a maudi'in najasatih min ghairi sailan. Jadi yang penting percikannya itu merata ke seluruh tempat najisnya itu tanpa harus dialirkan. Jadi cukup diperciki saja. Nah, ini namanya ringannya. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuha min ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Ini dalilnya ya. Annaha atat bibnin laha sawirun lam yakul ta'aman. Bahwa beliau suatu hari gendong anak kecil yang belum makan makanan selain air susu ibu itu, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbi. Dia menghadap Rasulullah sambil gendong bayi. Kemudian dia kencing. Fada'a bima'in fanadohahu walam yausilhu. Maka kemudian diambilkan air, cukup diperciki dan tidak perlu dibasuh. Ini dalilnya, hadisnya ya. Kemudian yang kedua, an-najasatul mutawassitatuh, najis yang sedang ya. Wahia ghairul kalbi wal khinzir. Najis yang sedang itu adalah najis selain najisnya anjing dan babi ya. Wa ghairu baulis sabiyil ladzi lam yat'am illa laban. Jadi dan juga bukan najisnya air kencingnya bayi yang tadi itu, yang belum sampai 2 tahun dan belum makan selain ASI tadi. Apa contohnya? Wadzalika mithlu baulil insan. Contohnya adalah seperti kencingnya manusia yang sudah dewasa ya. Wa rawthil hayawan, dan kotorannya hewan, wadami, dan darah. Itu namanya najis sedang ya. Wa summiyat mutawassitatan li'annaha la tadhhur birrasyih. La tutahhir ya, ini salah ya. La tutahhir atau la tutahharu birrasyih. Karena kenapa dinamakan sedang? Karena cara mensucikannya tidak bisa dengan hanya diperciki, tidak bisa. Misalkan di tubuh kita ada kotorannya cicak misalkan ya, atau yang lain-lain kotorannya burung misalkan, itu tidak cukup dipercikan. Berbeda dengan kencingnya bayi laki-laki tadi. Wala yajibu fiha tikrarul wusli idza zalat ainuha bi ghuslatin wahidah. Dan juga tidak perlu dibasuh berulang-ulang. Berbeda nanti kalau najis yang berat itu harus dibasuh berulang-ulang. Ini namanya sedangnya. Tidak cukup dipercikkan air dan tidak perlu berulang-ulang pembasuhan. Cukup sekali basuhan saja. Yang penting bendanya hilang. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qol, ini dalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu ya, idza tabarrazah li hajati, ketika sudah selesai buang hajat, ataituhu bima'in fayausilu bi. Maka Anas ini membawakan air dan beliau kemudian membasuh bekas buang hajatnya itu. Nah, itu membuktikan bahwa kotoran buang hajat itu termasuk najis mutawassithah, tidak cukup diperciki tapi harus dibasuh. Warawal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Suatu hari Rasulullah mendatangi kamar mandi atau WC ya. Fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian beliau memerintahkan untuk membawakan 3 batu. Nah, karena di antara alat bersuci selain alat beristinja ya, kalau mau membersihkan dari buang hajat itu, buang air besar, kalau cara yang dulu itu bisa pakai 3 batu atau lebih ya, pakai batu saja bisa. Nah, Rasulullah minta 3 batu untuk cebok ya. Fawajadtu hajraini. Saya cuma dapat 2 batu saja. Wal tamastu tsalitsa falam ajidhu. Dan beliau nyari batu yang ketiga enggak nemu. Fa akhaltu rawthahu fa ataituhu biha. Kemudian menemukan kotoran yang keras ya. Fa akhadhal hajraini wa alqawrathah wa qala hadza risun. Jadi yang 2 batu dipakai, yang 2 batu itu cukup ya, yang 2 batu itu sudah sah, bisa dipakai untuk beristinja, untuk membersihkan bekas kotorannya itu. Wa qala hadza riksun. Tapi yang ketiga tadi itu karena dia bukan batu, meskipun sudah kering ya, maka Rasulullah bilang hadza riksun, ini kotoran, ini najis, tidak boleh dipakai untuk
untuk menghilangkan bekas buang hajat itu. Fadallat hadhil ahadisu ala najasatil asya al-madhkurah. Nah, hadis-hadis ini menjelaskan, menerangkan bahwa benda-benda tadi itu najis. Waki sama lam yudhkar minha alama. Nanti bisa dianalogikan yang lain maksudnya. Nah, yang ketiga an-najasatul muwalladhah. Najis yang muwalladhah, najis yang berat, ini yang ketiga. Wahia najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najisnya anjing dan babi. Wa dalilu tawlidhiha, nah, landasan bukti bahwa ini adalah berat ya, annahu la yakfi wasluha bil ma' marratan kabakin najasah. Karena kalau kena najis anjing dan babi itu tidak cukup kita itu mensucikan dengan sekali basuhan saja, tidak cukup. Bal tetapi labudda min wusliha sab'a marratin, bahkan harus dicuci, dibasuh 7 kali. Ihdahunna bitorob, yang salah satu di antara 7 itu harus dicampur dengan debu. Kama marra fi hadisi, sebagaimana telah dijelaskan pada hadis yang anjingnya. Ukila alaihi al-hinzir li'annahu aswa'u halan minhu. Meskipun hadisnya tidak menyebutkan anjing, tetapi anjing itu disamakan dengan babi. Kenapa? Karena hewan ini lebih menjijikkan ketimbang anjing. Nah, sekarang masuk kaifiyatu tadkhirin najasat, cara mensucikan najis. At-tatahhuru minan najasatil muwalladhah, cara mensucikan dari najis yang berat tadi. Wahia najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najis anjing dan babi. Wa hadhihi la tathur, ini yang kena najis anjing dan babi ini tidak bisa suci illa idza wusilat sab'a marratin ihdahunna biturab, kecuali dengan cara dicuci 7 kali, yang salah satunya harus menggunakan debu. Sawa'un kanat an-najasatu ainiyatan am hukmiyatan, baik bentuk najisnya itu kelihatan ainiyah ya, tadi najis aini, atau najisnya hukmi, najis yang sudah hilang bekasnya. Wa sawa'un kanat alal jismi awith thawbi awil makani, dan sama saja najis anjing dan babi itu kena badan, kena pakaian, atau kena tempat ya. At-tatahhuru minan najasatil mutawassithah, nah cara mensucikan dari najis yang sedang. Wahiyah najasatu ma'adal kalbi wal khinzir, yaitu selain najis anjing dan babi. Misal was-sabiyil ladzi la yat'am dan lam yat'am, dan bayi yang laki-laki yang belum makan. Wa hadhihi najasatu, najis ini innama tatahharu, bisa suci ya. Innama tutharu bisa disucikan idza jaral ma'u 'alaiha wa dhahaba bi athariha, sampai dibasuh ya, sampai air mengalir. Misalkan di lantai ada kotorannya kucing misalkan ya, itu kan najis mutawassithah, najis yang sedang. Maka itu harus cara mensucikannya tidak cukup diperciki, tapi harus tai kucingnya tadi itu diambil dulu, dibersihkan, baru disiram sampai airnya mengalir. Fazalat sampai hilang ya bendanya, fazalat ainuha, dan zatnya hilang, wa dhahabat sifatuha, dan karakteristiknya hilang, warna, aroma, dan rasanya harus hilang. Sawa'un kanat ainiyatan aw hukmiyatan, baik najisnya itu secara aini kelihatan atau hukmi atau tidak kelihatan. Wa sawa'un kanat ala thawbin aw jismin aw makanin, baik itu najisnya najis yang sedang itu jatuh ke badan atau ke pakaian atau ke tempat. Walakin la yadurru baqa'u launin asura zawalu kaddam mathalan, tetapi ditoleransi kalau nanti setelah dibasuh, misalkan di baju ada darahnya misalkan ya, sudah kalian basuh, sudah kalian cuci sampai hilang zatnya sampai hilang, tapi ternyata warnanya masih ada nempel merah dan susah dihilangkan, itu tidak apa-apa, dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.